Shalom saudara kasih. Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Tetap Beriman di Tengah Kehidupan. Kita akan baca kitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang-orang yang berseru padanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menandakan bahwa pengakuan kita dari dalam hati kita meliputi akal, perasaan, dan kehendak kita bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Paulus sangat menekankan Yesus sebagai Tuhan, dan di dalam perjanjian baru kurang lebih hampir 450 kali dikatakan Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam kata Yesus adalah juru selamat itu kurang lebih sebanyak 16 kali dalam perjanjian baru ini. Jadi memang sangat ditekankan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengaku dengan mulut kita dan kita percaya dengan segenap hati kita, percayalah bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita, dan Dia juga tidak akan pernah mempermalukan kita sebagai orang percaya. Saudaraku terkasih, di saat corona ini sudah hampir ratusan ribu orang meninggal, dan sudah banyak orang-orang yang saat ini yang berjuang untuk sembuh dari virus corona ini, dan mereka sangat merindukan kesembuhan, diselamatkan dari corona ini. Artinya apa, saudaraku kasih? Keselamatan itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh semua orang. Keselamatan hidup ini sangat-sangat didambakan semua orang. Dan kita sebagai orang percaya, keselamatan itu di dalam Yesus Kristus itu adalah keselamatan yang dijanjikan Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Kita mendengar sudah ratusan ribu orang meninggal karena corona ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya orang-orang yang sakit corona itu tidak dapat sembuhkan, akan begitu banyak lubang-lubang kubur yang akan digali untuk orang tersebut. Di Amerika, di Italia, setiap hari 400 orang meninggal dunia karena corona ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan Yesus masih menyelamatkan kita dan melindungi kita. Kita bayangkan betapa mengerikan kalau terjadi di kota kita, bangsa kita. Kita percaya Bapak Ibu, kalau kita boleh hidup sampai hari ini, itu karena kita mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu dikatakan oleh Paulus bahwa dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita mengaku dengan mulut dan dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah selamat, itu artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan itu sudah menandakan bukti bahwa kita percaya pada Tuhan. Ketika rasa percaya kita pada Tuhan ini akan menimbulkan iman yang kuat, keyakinan yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, bahwa Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Tidak ada jalan lain di dunia ini yang bisa membawa kita kepada sorga. Karena itu, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Yesus itu
Juru selamat kita. Ada perbedaan antara percaya dan beriman, Bapak Ibu. Sebagai contoh, kita sebagai anak percaya bahwa orang tua kita, mama papa kita, itu adalah orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Itu percaya. Tapi kita tidak beriman kepada papa mama kita. Tapi kita kepada Yesus Kristus, kita percaya dan beriman, yakin bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dikatakan orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada nama lain, Bapak Ibu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini, kalau kita boleh sehat sampai hari ini, sekalipun di dunia ini, di kota kita, bangsa kita dilanda ketakutan karena virus corona ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu bersama saya dan saudara. Saya melihat setiap hari di televisi, di internet, semua kabar-kabar mengerikan tentang corona ini, Bapak Ibu. Kalau dulu kita mendengar 2 bulan yang lalu hanya orang tua saja yang bisa kena corona ini. Tapi akhir-akhir ini tidak hanya orang tua, anak-anak pun, remaja pun, bahkan bayi pun bisa kena corona dan bisa menewaskan mereka. Artinya apa, Bapak Ibu? Corona ini kita percaya, corona itu ada, virus itu ada. Dan kita percaya bahwa corona itu bisa menewaskan banyak orang. Tapi satu hal saya katakan, masih ada harapan orang-orang yang bisa sembuh dari corona ini. Artinya apa? Tuhan masih mengasihi kita, menyayangi kita. Kalau masih ada harapan dan masih kita dengar ada orang sembuh dari corona ini, artinya apa, Bapak Ibu? Ada harapan orang-orang itu bisa sembuh. Bapak Ibu bayangkan kalau corona ini tidak ada obatnya, tidak ada orang yang sembuh. Begitu banyak kuburan-kuburan itu akan digali dan terus digali setiap hari untuk menguburkan orang-orang yang tewas, Bapak Ibu. Tapi karena berkat doa-doa kita semua, kita berseru pada Tuhan. Tuhan adalah Juru Selamat kita, Bapak Ibu. Sehingga kita mendengar kesaksian anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kena corona ini bisa sembuh dan selamatkan. Tidak aja hanya orang percaya, sekalipun bukan orang-orang percaya, Bapak Ibu, kita juga percaya itu juga karena kasih Tuhan kepada mereka. Karena Tuhan mati untuk semua orang di dunia ini. Tuhan menebus dosa dunia ini. Dan kita percaya, Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kita tidak akan pernah dipermalukan karena percaya kita pada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Ketika kita berseru pada Tuhan, Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu harus dibuktikan dengan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dengan penyerahan hidup kita pada Tuhan ini, itu tanda bahwa saya dan saudara mengakui Yesus Juru Selamat kita. Dan ketika dikatakan bahwa bagaimana dapat percaya kepada Dia, Yesus, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, sekalipun kita tidak beribadah secara bertatap muka di gereja, sekalipun kita tidak bertatap muka dalam kita beribadah bersama, tetapi itu tidak membatasi kuasa Roh Kudus untuk terus menguatkan saya dan saudara, untuk terus membuat kita semakin kuat percaya sama Tuhan. Kita harus memberitakan, bersaksi di tengah-tengah corona ini. Bisa melewat online, bisa lewat internet, WA. Kita terus kirimkan doa-doa kita kepada saudara-saudara kita. Kita terus kirimkan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan mereka. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya orang-orang itu juga terus diingatkan, supaya tidak pernah berhenti, bosan-bosan untuk berseru, berdoa, dan membaca Alkitab, Bapak Ibu. Kenapa demikian, Bapak Ibu?
Karena di saat ini orang-orang sudah mulai kehilangan kepercayaan, sudah mulai kehilangan keyakinan mereka kepada Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, kita bukanlah orang-orang itu. Kita tahu bahwa setiap kita sudah tebus oleh darah Yesus dan kita adalah milik Kristus. Dan ketika kita memanggil dia Aba, ya Bapa, dia adalah Bapa yang mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Kalau nyawanya saja dia berikan untuk saya dan saudara, apalagi keselamatan, berkat-berkat pasti dia berikan buat kita semua Bapak Ibu. Biarlah kita terus memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Kita terus bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus Kristus mengasihi saya dan saudara dan mengasihi mereka semua. Karena apa Bapak Ibu? Karena sekarang mulai banyak orang sudah mulai mementingkan diri sendiri. Sudah mulai kehilangan kepekaan akan kasih terhadap orang lain. Orang sudah mulai tidak memikirkan orang lain. Mereka hanya memikirkan keluarga mereka sendiri. Tetapi kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita berani memberi dalam kekurangan kita. Kita berani berkorban dengan apa yang memiliki untuk membantu orang lain. Itulah tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Dikatakan di ayat selanjutnya Bapak Ibu, bahwa bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Memberitakan Kristus sebagai Tuhan tidak hanya di mimbar di gereja Bapak Ibu. Memberitakan Kristus sebagai Tuhan adalah bagaimana kita hidup di lingkungan kita, bahwa mereka melihat bahwa saya dan saudara adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Kita harus menjadi garam dan terang di mana kita berada. Tidak harus melalui uang, tapi cukup melalui dengan doa-doa kita kepada mereka Bapak Ibu. Itu sudah menandakan bahwa kita menyatakan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika Corona ini semakin hari semakin mewabah di mana-mana Bapak Ibu. Dan nanti kehidupan kita akan memasuki namanya kehidupan new normal, di mana kita tidak lagi bisa bersalaman, tidak lagi bisa berdekatan secara fisik Bapak Ibu. Tetapi kita percaya secara roh kita tetap bersatu dalam Tuhan. Jangan pernah kendor di dalam beribadah pada Tuhan. Jangan pernah surut untuk terus berharap pada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya kepada murid-muridnya dan juga pada saudara-saudara, dia naik ke sorga menjadikan tempat buat saya dan saudara, dan dia akan datang kembali menjemput saya dan saudara Bapak Ibu. Di saat ini Bapak Ibu, orang-orang sudah mulai dilanda keputusasaan. Mereka berpikir bahwa kapan corona ini akan berakhir. Tetapi kita percaya Bapak Ibu, sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh corona ini, Tuhan akan menyertai kita. Janjinya kepada kita, dia akan menyertai saya dan saudara sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di ayat terakhir dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dunia saat ini tidak ada kabar baik Bapak Ibu. Dunia saat ini tidak ada kabar yang membuat kita damai sejahtera. Orang-orang sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Orang-orang sudah mulai kehilangan namanya sukacita. Bahkan antara keluarga sendiri Bapak Ibu sudah mulai saling menjaga jarak, saling tidak berkomunikasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka berpikir lebih baik mementingkan diri mereka sendiri. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin di dalam 2 Timotius pasal 3 itu. Orang akan mementingkan diri sendiri, menjadi hamba tua, hamba uang, sombong, tidak peduli pada sesama. Itu kan ciri-ciri tanda-tanda orang di akhir zaman. Tapi saya mengajak kita semua, biarlah kita tidak menjadi seperti itu Bapak Ibu. Kita percaya Bapak Ibu, ketika kita membawa kabar baik ini melalui sikap kita, melalui hidup kita kepada orang-orang sekitar kita, Tuhan akan selalu memberkati kita Bapak Ibu. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita, karena dia Bapak kita yang baik Bapak Ibu. Kita Bapak saya manusia aja tidak akan pernah membiarkan anak-anak kita susah, apalagi Bapak kita yang surga. Keselamatan surga dijanjikan,
keselamatan dalam dunia ini juga Dia akan menyertai kita semua Bapak Ibu. Biarlah kita semua tetap setia, percaya, mengimani, dan tidak pernah goyah iman kita. Yesus Kristus Juru Selamat kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji